yang akan memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan karunia Tuhan sendiri, yaitu karunia apa? Apakah Anda datang ke sini dengan satu harapan bahwa saya akan menerima karunia-karunia dari Tuhan? Ya, kalau Anda datang dengan satu niat, satu kerinduan bahwa saya mau melayani Tuhan dengan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi daripada sebelumnya, maka Anda sungguh-sungguh akan diberikan apa yang Anda harapkan, itulah yang Anda akan dapatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah foto Damian ketika dia tiba di Cikanyere untuk memberikan healing school atau pengajaran mengenai penyembuhan. Beberapa foto yang lain, ini ketika sudah datang, mampir makan, ya, saya ajak makan sebelum di Cikanyere juga nggak maunya langsung ke tempat retret. Dan ini beberapa foto dengan frater suster beserta timnya. Dia datang dengan anak dan 2 tim, yaitu dan seorang pastor. Mereka berlima. Ini adalah foto ketika ada KRK penyembuhan atau healing service yang dihadiri sekitar mungkin 4.000 orang atau lebih. Pokoknya gedung GSG itu penuh. Dan ya, ini beberapa foto yang lain. Ini foto ketika kami menjemput. Ya. Nah, ini beberapa foto yang lain. Baik. Di awal sesi kita semua udah sepakat ya bahwa apa yang kita dapatkan di tempat ini akan kita gunakan buat pelayanan. Betul? Jadi setelah ini semua dari kita akan melayani, khususnya di dalam penyembuhan. Jadi tidak ada lagi orang yang menolak bahwa saya tidak bisa mendoakan orang untuk kesembuhan, baik fisik maupun batin. Setuju? Tidak ada lagi yang menolak untuk mendoakan. Sebab Anda mungkin akan sangat menyesal apabila ada pelayanan lalu kita tolak. Karena akan begitu banyak kesempatan untuk menyembuhkan orang yang diabaikan atau disia-siakan. Kita tidak pernah tahu betapa besar Tuhan mau memakai kita kalau kita tidak mau melangkah di dalam iman. Ya. Semua orang pasti akan mengalami ragu-ragu, takut. Tapi iman itu bukan soal perasaan, tetapi iman adalah tindakan. Ya. Jadi tidak usah menunggu kita merasa beriman atau merasa cukup siap baru mau melangkah. Maka kita tidak akan pernah melangkah kalau kita menunggu kita sudah cukup beriman. Seperti misalnya kalau saya nunggu saya siap untuk mengajar, saya tidak akan pernah mengajar. Tapi ketika saya mengajar, disitulah saya semakin beriman bahwa Tuhan menyertai. Ya, kalau kita tidak melangkah, kita tidak akan tahu bahwa Tuhan punya kuasa yang begitu luar biasa yang mau dialirkan lewat kita masing-masing. Jadi pertemuan kita ini adalah suatu pertemuan yang akan mengubah kita. Baik mengubah cara pikir kita tentang diri kita ini siapa, ya. Juga mengubah pelayanan kita. Apa yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun yang kekurangan Roh Kudus kalau dia meminta terus dan membuka hati. Setuju? Jadi Allah kita itu bukan Allah yang pelit, bukan Allah yang pilih-pilih. Ya, dia pilih-pilih. Dia milih orang yang membuka hati dan yang berteriak terus minta kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan kepadaku Roh Kudus, tambahkan kepadaku iman, tambahkan kepadaku kasih. Kalau kita minta terus, maka Tuhan akan menambahkan sampai pada batas yang tidak terbatas, karena
kasih Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Mukjizat itu sesuatu yang biasa. Artinya, penyembuhan itu adalah hal yang normal. Setuju nggak? Penyembuhan itu bukan hal yang luar biasa. Baik dalam gereja Katolik pun, penyembuhan itu adalah hal yang normal. Ya. Kita lihat dalam pelayanan Damian dan juga kita orang KTN sudah sering menyaksikan mukjizat-mukjizat di dalam pelayanan. Kanker sembuh, tuli mendengar, lumpuh berjalan, mati bangkit sudah ada? Belum. Tetapi kalau Tuhan membangkitkan orang mati, maka sesungguhnya kita para murid juga diutus untuk melakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Para santo santa juga membangkitkan orang mati, bahkan yang sudah mati beberapa tahun. Itu ada bukunya, Saints That Raise the Dead, ya. Jadi santo santa yang membangkitkan orang mati. Ada 400 kejadian di dalam gereja Katolik. Banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Jadi coba kita sekarang punya target yang tinggi, ya. Saya tidak mau yang biasa-biasa, karena Tuhan saya luar biasa. Saya mau yang luar biasa karena Tuhan sanggup melakukan itu. Bukan kita, tetapi Tuhan. Ya. Nah, ini penting. Kenapa kok seringkali ada orang diminta, ayo doakan ini buta. Dia orang tuanya misalnya ingin sekali anaknya melihat. Wah, jangan saya kalau buta. Saya kalau sakit batuk pilek nggak apa-apa. Tapi kalau buta nggak mau. Loh, biasanya karena apa? Kita takut bahwa apa yang kita doakan tidak terjadi. Lalu kita malu. Karena kalau penyembuhan fisik itu kan langsung kelihatan hasilnya, benar? Kalau penyembuhan batin tidak terlalu kelihatan. Makanya ada banyak orang menolak untuk mendoakan penyembuhan fisik. Tetapi coba kalau yang sakit itu adalah anak kita, pasangan, orang tua, saudara, atau diri kita sendiri. Sorry ya. Nah, kalau yang sakit kita sendiri misalnya, betapa kita ingin sembuh, benar? Yang sakit anak kita sungguh-sungguh ingin sembuh. Nah, bayangkan betapa banyak kesempatan untuk sembuh itu kita lewatkan kalau kita menolak untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu, satu tips yang betul-betul buat saya itu sangat berkesan, ya, sangat membuat saya untuk mau melangkah. Dikatakan, lupakan reputasi, ya. Singkirkan rasa malu kita, gantikan dengan kasih yang lebih besar. Setuju ya? Kalau kita mengasihi orang yang sakit itu, maka kita pasti mau mendoakan. Dan kalau kita mau melangkah, maka Tuhan tidak akan mempermalukan. Karena sesungguhnya Tuhan juga sangat mengasihi orang yang sakit itu. Ya. Jadi kita perlu mengatasi rasa takut, keraguan kita dengan kasih yang lebih besar. Nah, kasih ini perlu kita minta terus setiap hari kepada Tuhan. Karena iman, harapan, kasih itu adalah kebajikan teologal yang kita betul-betul perlu mohon dari Tuhan sendiri. Nah, tadi saya katakan bahwa penyembuhan dalam gereja Katolik itu udah biasa, ya. Tuhan juga menebus manusia, dan nanti kita dibangkitkan bukan hanya roh kita, tetapi juga dengan badan. Ya, berarti tubuh kita ini juga sesuatu yang penting bagi Allah. Tuhan juga mau kita memiliki tubuh yang sehat, supaya kita bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan memuliakan Tuhan. Nah, Paus Benediktus juga mengatakan
Iman kita itu adalah iman yang menyembuhkan. Jadi pelayanan penyembuhan adalah pelayanan yang sungguh-sungguh ada di dalam gereja juga. Ketika kita berdoa untuk seseorang dan orang itu sembuh, itu sungguh-sungguh akan membuat orang semakin beriman kepada Yesus, benar ya? Jadi pelayanan penyembuhan itu menghadirkan kerajaan Allah. Artinya lewat pelayanan penyembuhan, Yesus itu sungguh-sungguh hadir. Yesus itu sungguh-sungguh nyata bahwa dia adalah Yesus yang hidup, Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan. Jadi sebenarnya itu tujuan kita ya, kalau kita mendoakan orang dan kita berdoa supaya orang itu sembuh dalam nama Yesus, itu adalah tujuannya untuk supaya orang itu memuliakan Yesus, memuliakan Tuhan ya. Nah, Tuhan memberi kita kuasa ya, dan ketika Yesus menyembuhkan di dalam Injil, dia menyembuhkan semua orang yang datang ya, kecuali beberapa yang tidak beriman ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah menolak orang yang datang minta kesembuhan. Yang ditegur atau dimarahin oleh Yesus adalah ketika para murid atau seorang bapak itu yang tidak beriman ya. Bapak itu mengatakan, Yesus, jika engkau dapat, jika engkau apa? Mau? Bukan, jika engkau dapat. Terus Yesus bilang, apa katamu jika aku dapat? Ya. Jadi yang ditegur adalah kalau kita tidak beriman. Tetapi kalau kita minta kepada Tuhan untuk disembuhkan, maka Tuhan tidak pernah menolak kita. Nah, inilah yang sebenarnya Tuhan mau, bahwa kita sungguh-sungguh mengalami di zaman ini juga karya-karya yang ajaib itu, karya-karya yang supranatural itu di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Coba ya, kalau di dalam kitab suci itu karya penyembuhan dikeluarkan, coba kita bayangkan betapa kitab suci kita akan membosankan ya. Jadi yang membuat kitab suci itu luar biasa adalah juga adanya karya-karya penyembuhan, karya-karya yang adikodrati itu. Nah, inilah sebenarnya yang Tuhan juga mau kita sebagai murid-muridnya lakukan ya. Jadi ketika kita mewartakan tentang Injil Kristus, kita semua ini udah dibaptis, benar? Orang yang udah dibaptis punya tugas, tahu nggak tugasnya apa? Mewartakan. Tuhan bilang, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, ya kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah tugas kita yang nantinya pada akhir hidup kita akan dimintai pertanggungan jawab. Sudah berapa orang yang kamu bawa kepadaku, kepada Yesus? Nah, salah satu sarana yang paling efektif untuk membawa orang kepada Yesus adalah lewat pelayanan penyembuhan. Kalau orang itu sakit dan sembuh, itu sangat membuat kita mudah untuk membuat dia percaya kepada Yesus. Ya, jadi pelayanan penyembuhan adalah sarana evangelisasi yang sangat efektif. Ya. Nah, oleh sebab itu, setiap dari kita ini perlu untuk masuk di dalam pelayanan penyembuhan. Karena begitu banyak orang sakit di sekitar kita. Dan kita tahu sakit itu mahal sekali, benar gak? Sakit itu menderita sekali. Dan Tuhan juga mau kita membawa pembebasan bagi orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit. Ya. Nah, oleh sebab itu, supaya pelayanan penyembuhan ini efektif,
kita membutuhkan karisma atau karunia Roh Kudus, yaitu karunia penyembuhan. Ya, kita butuh. Jadi ini bukan dari diri kita sendiri, bukan kita yang hebat, bukan kita yang mampu, tetapi kita menerima kuasa dari Allah sendiri untuk menyembuhkan orang. Inilah yang disebut karisma. Ya. Nah, oleh sebab itu pada sesi pertama ini kita semua akan menutup sesi pertama dengan satu workshop, yaitu apa? Workshop supaya kita sekali lagi dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mungkin kita semua sudah pernah menerima pencurahan berkali-kali, mungkin ada yang 10, 20, berkali-kali. Bahkan kita juga mendoakan orang-orang. Tetapi seperti para murid dan juga Bunda Maria, ya, dan banyak orang kudus, mereka selalu haus dan lapar akan Tuhan. Kita juga mau pada siang hari ini, pagi sampai sore ini, selalu haus, lapar dan rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sampai tidak terbatas, jangan dibatasin dengan pikiran kita sendiri. Karena Roh Kudus mau memberikan sesuai dengan kehendaknya. Jangan kita batasin, ya. Setuju? Jangan bilang aku gak bisa, aku udah tua, aku masih muda, aku gak pintar, aku gak punya waktu, aku gak biasa mendoakan orang. Itu adalah pikiran kita, ya. Sekarang pikiran yang bilang aku gak bisa, aku cuma ini, aku itu, kita singkirkan, ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, ayo kita lihat kepada Yesus yang Maha Kuasa, yang luar biasa, dan bukan melihat pada diri kita yang lemah dan terbatas. Kalau mau banyak-banyakan dosa, ya kita semuanya banyak, benar nggak? Kelemahan kita juga banyak, tiap hari juga jatuh. Tetapi kita mau, Tuhan, aku mau datang dengan segala kelemahanku, pakai aku, ya. Singkirkan semua pikiran-pikiran yang negatif itu. Karena Tuhan sesungguhnya memandang kita dan sudah memilih kita. Kalau kita nggak dipilih, kita nggak hadir kok di sini, ya. Baik. Jadi di sini dikatakan, ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi tubuh kita ini juga penting. Apa yang terjadi pada tubuh kita ini sungguh juga sangat penting bagi Tuhan. Oleh sebab itu, jika ada orang yang menderita sakit pada tubuhnya, itu juga sungguh-sungguh menjadi hal yang penting bagi Yesus. Setuju, ya? Baik. Nah, nanti kita semua akan saling mendoakan. Jadi yang mendoakan bukan satu orang, tetapi kita semua, ya, akan mendoakan orang saudara kita di dalam kelompok untuk mereka dipenuhi Roh Kudus. Tambahkan lagi Roh Kudus Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam pelayanan mereka, supaya pelayanan kita setelah ini juga menjadi lebih luar biasa lagi, lebih banyak orang yang disembuhkan. Mau, ya? Apabila kita berdoa orang itu sembuh, nah itu kan luar biasa. Bukan kita yang luar biasa, kita senang, kita bersuka cita. Orang sakit loh dibebaskan. Nah, coba bayangin kalau diri kita sendiri yang sakit, kanker sembuh. Oh, itu kan luar biasa sukacitanya, ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus? Saya sendiri waktu itu didoakan, ya, pada saat healing school ini nggak bisa berdiri, jadi rebah, ya, didoakannya setelah semuanya selesai, ya. Rebah, nangis lama loh, setengah jam nggak bisa berdiri, ya. Jadi macam-macam, ada yang mungkin melompat. Waktu itu Damian menceritakan satu kisahnya. Dia ingin sekali ketemu dengan Paus Yohanes Paulus II. Karena dia begitu ingin, dia bilang, aduh Tuhan luar biasa, membukakan jalan secara ajaib, sehingga dia bisa ketemu Paus Yohanes Paulus II. Dan didoakan.
didoakan 1 menit katanya. 1 menit itu luar biasa lama untuk ukuran banyak orang segitu yang didoakan katanya. Begitu didoakan dia langsung, kan pada waktu itu dia megang sesuatu, dia bisa melompat-lompat, kakinya tuh melompat-lompat. Dia bilang, ya saya tidak membatasi Roh Kudus. Saya percaya waktu itu saya penuh Roh Kudus, tiba-tiba seperti itu, ya, didoakan oleh seorang kudus seperti Paus Yohanes Paulus II. Jadi kadang-kadang kita itu membatasi juga, ya, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Aku mau dipenuhi Roh Kudus, tapi aku nggak mau nangis, aku nggak mau resting. Nah, itu namanya kita yang ngatur Roh Kudus. Nah, mulai saat ini kita membiarkan diri kita itu diatur, ya, besaran Tuhan daripada kita. Jadi Tuhan yang seharusnya mengatur kita. Kadang-kadang kita bilang, aku mau Tuhan kalau disuruh bawa firman, tapi kalau suruh doa pelepasan nggak mau, doa penyembuhan nggak mau. Nah, itu namanya juga membatasi. Saya udah dapat karunia nubuat, ya udahlah cukup karunia nubuat aja. Saya nggak perlu karunia mengajar. Nah, kalau Tuhan mau kasih, jangan ditolak. Alangkah baiknya kalau kita terbuka lebar. Kalau menurut Tuhan kita sanggup untuk menerima berbagai karunia, bahkan mungkin komplit, ya terserah Tuhan, ya enggak? Ya, jadi jangan membatasi karya Roh Kudus dengan pikiran kita. Nah, dan juga jangan mengurung Roh Kudus, ya. Roh Kudus kalau pada saat di sel, di praise and worship, nggak apa-apa, saya mau Tuhan nangis, saya mau lompat, saya mau ini. Tapi nanti kalau dalam pertemuan lingkungan jangan ya Roh Kudus. Nah, ya memang kita harus melihat situasi. Kalau di pertemuan lingkungan, ya memang kita juga harus menyesuaikan. Tetapi boleh dong kita minta Tuhan Roh Kudus, penuhi setiap umatmu yang hadir dalam lingkungan ini. Kita boleh berdoa dalam hati, atau kita boleh juga agak sedikit, ya, membuka hati kita supaya Roh Kudus juga mengubah pertemuan lingkungan kita itu dengan penuh urapan, tetapi tentunya dengan sangat bijaksana supaya kita sendiri tidak ditolak, karena memang tidak semua orang bisa menerima langsung, ya. Tetapi kita boleh berharap bahwa pembaharuan itu terjadi di setiap segi kehidupan gereja, tapi tentu dengan tetap sangat rendah hati, ya. Nah, kita lihat pelayanan Yesus di dalam doa penyembuhan itu beda-beda caranya. Ini satu hal yang sangat penting, bahwa kita itu selalu mau mendengarkan Roh Kudus dan mengikuti bimbingan Roh Kudus ketika kita melayani penyembuhan. Coba kita lihat di dalam Injil, ya. Di dalam Matius 9 ayat 6, di situ dikatakan Yesus memerintahkan orang lumpuh, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu atau tilammu dan pulang. Tuhan memerintahkan, bangkit, pulang, ya. Kemudian pada waktu Matius 8 ayat 3 dan Markus 1 ayat 4 serta Lukas 5 ayat 13, ketika ada orang kusta yang minta disembuhkan, Yesus itu menjamah, ya. Jadi beda-beda. Lalu ketika ada dua orang buta minta disembuhkan, Yesus mengulurkan tangan dan menyembuhkan. Lalu ketika ada orang yang tuli dan gagap yang mohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu, Yesus tidak meletakkan tangannya saja, tetapi dia menaruh jarinya ke dalam telinga, lalu meludah, ya, dan meraba lidah orang yang gagap dan tuli itu, dan orang itu sembuh. Di dalam Markus 7 ayat 33. Lain lagi ketika ada orang buta dan mohon dijamah, Yesus tidak menjamah, tapi menarik orang buta itu, ya, keluar dari kampungnya. Kemudian dia meludah mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, ya.
Demikian juga ketika orang buta juga, Yesus menyuruh dia membasuh diri ya. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Ada yang bawa kitab suci? Tolong dibuka. Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan 7. Coba dibuka. Ada yang sudah dapat, tolong dibaca. Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan 7. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Iya, jadi kita lihat beberapa orang buta disembuhkan Tuhan dengan cara yang unik ya, yang beda-beda. Ini artinya Yesus itu sungguh-sungguh mendengarkan ya bimbingan untuk bagaimana dia melakukan pelayanan penyembuhan. Nah, ini yang dimaksud, kita perlu sungguh-sungguh mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan penyembuhan kita. Oleh sebab itu, sesi awal ini sekali lagi kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus secara lebih lagi, supaya kita itu makin peka terhadap bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan. Oke? Ya. Nah, kita lihat nanti kalau pelayanan kita otentik, maka penyembuhan akan terjadi ya. Penyembuhan juga luka batin, pembebasan, dan berbagai macam hal yang sungguh-sungguh membuat orang itu dipulihkan, dikuatkan. Nah, kadang-kadang saya yakin di KTM orang-orang udah sangat terbuka pada manifestasi karunia Roh Kudus. Tetapi juga ada ekstrim yang lain yang terlalu menekankan manifestasi. Wah, kalau saya mendoakan pencurahan, orangnya nggak resting, saya nanti dianggap tidak berhasil ya. Ada yang mikir gitu, sehingga waktu mendoakan udah dorong aja supaya dia jatuh. Nah, itu salah. Jadi kita tidak perlu terlalu menekankan manifestasi. Wah, saya doakan kok nggak terjadi apa-apa, orangnya kok nggak nangis ya. Nah, orang kok dipaksa nangis, nggak perlu, nggak harus ya. Tetapi kalau memang orang lain itu yang kita doakan resting, satunya nangis, satunya diem aja, ya udah. Yang penting kita mendoakan dengan iman, dengan kasih, maka Roh Kudus yang akan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan bagi orang itu. Setuju? Ya. Kita nggak boleh memaksa. Nah, yang penting doa-doa kita itu penuh belas kasih. Kita mengasihi orang yang kita layani. Oh, itu sudah sungguh luar biasa. Ya, doa kita sungguh-sungguh diilhami Roh Kudus. Jadi bukan karena keinginan kita untuk mendoakan orang itu, tetapi benar-benar dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, supaya kita bisa dibimbing oleh Roh Kudus, makanya di KTM itu kita harus setiap hari punya relasi dalam doa pribadi dengan Tuhan. Setuju ya? Itu caranya supaya kita tuh selalu bisa nangkep apa yang Tuhan mau di dalam pelayanan kita. Ya, makanya doa pribadi itu penting. Supaya kita ini peka, supaya pelayanan kita ini efektif, membuat orang itu bisa mengalami cinta Tuhan. Dan pelayanan yang disertai karunia sabda pengetahuan. Artinya apa? Dia tahu bagaimana melayani orang ini. Nanti kita akan lihat juga ya bahwa pelayanan dengan sabda pengetahuan ini akan membantu kita membedakan ini perlu doa pelepasan atau penyembuhan batin ya.
Terus bagaimana saya akan mendoakan orang ini? Itu semuanya bisa menjadi jelas kalau kita dibantu dengan karunia sabda pengetahuan. Oke? Nah, lalu dengan nubuat juga kalau kita mendoakan, ya. Lalu pas sekali Tuhan itu memberikan nubuat yang pas dengan pergumulan orang itu, maka orang itu akan mengalami juga urapan yang baru, pemulihan. Jadi kita perlu ini terus melatih nubuat-nubuat sabda pengetahuan dan nubuat di dalam pelayanan dan di dalam sel. Ya. Nah, jadi ini yang penting sekali. Jangan takut untuk mengambil apa? Jangan takut mengambil apa? Resiko, ya. Jangan takut mengambil resiko. Perbesar kasih. Gantikan ketakutan kita dengan kasih yang lebih besar, supaya kita mau melangkah di dalam iman, ya. Baik. Nah, ini dulu. Nah, waktunya berapa menit lagi? Ya, saya teruskan sedikit ya. Nah, ini sebenarnya sangat penting ya. Kenapa saya taruh di awal? Supaya seperti yang tadi di depan saya katakan, ya, bahwa Tuhan mempunyai visi pada kita itu yang sebenarnya tinggi, ya. Kita bukan hanya diciptakan untuk biasa-biasa saja, tetapi diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah, dengan Yesus sendiri dalam hal kasih. Santo Irenaeus mengatakan orang yang sungguh-sungguh hidupnya sepenuhnya, ya, hidup utuh itu adalah juga mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita sungguh-sungguh ini terus mau diubah oleh Tuhan, maka kita juga akan mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, Tuhan mau kita itu punya karya, punya pelayanan yang sungguh mencerminkan juga kemuliaan Allah. Ini visi Tuhan buat kita, bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, ini perlu sekali. Karena apa? Karena kadang-kadang kita tidak menerima lebih karena kita mematok terlalu rendah. Contohnya seperti ini. Ini ada satu target. Kita nggak mencapai visi yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Visi apa? Visi Allah itu apa untuk kita? Yaitu bahwa kita mencerminkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Nah, tapi kadang kita tidak berhasil mencapai visi itu karena kita memasang target, memasang terlalu rendah, ya. Jadi kalau kita punya target di sini, kita harus menembak itu lebih tinggi supaya kita bisa mencapai target yang Tuhan kehendaki buat kita. Yaitu apa? Visi Tuhan untuk kita itu apa? Kita ini adalah orang-orang yang sungguh harusnya memancarkan kemuliaan Allah. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau Tuhan memasang kita sebenarnya, aku rencanakan untuk menjadi seorang penyembuh yang luar biasa, ya, seorang pengajar yang luar biasa. Nah, maka kita harus punya sasaran itu seperti yang Tuhan mau. Ya, aku mau punya pelayanan yang sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh luar biasa. Supaya apa? Bukan supaya aku hebat, supaya sungguh-sungguh lebih banyak orang lagi itu memuliakan Tuhan. Nah, itu visi kita, target kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh punya target yang tinggi di dalam melayani Tuhan. Ya, kalau kita punya target yang tinggi, harapan kita begitu tinggi, visi kita itu besar di dalam pelayanan, maka harapan kita juga akan sangat besar. Maka kita juga doa-doanya juga besar. Tuhan, aku mau melayani seluruh Jawa Timur misalnya loh ya. Maka doa kita juga akan kita patok setinggi itu.
Nah, doa yang besar itu akan menghasilkan juga jawaban yang besar. Seperti itu. Jadi, kalau kita nggak pernah masang patokan, aku mau Tuhan dalam doa penyembuhan, orang yang buta melihat. Ya, kalau kita terus berdoa, minta itu pada Tuhan, maka ketika ada orang buta datang, minta didoakan, kita nggak mundur atau lari. Tapi kita bilang, wah ini jawaban doaku, benar nggak? Lalu kita akan mendoakan. Pada waktu orang buta itu datang, mungkin kita belum cukup beriman. Kita masih gemetar. Iman kita kecil sekali. Yang besar apa? Ketakutannya, benar? Keraguan-raguannya besar. Takutnya besar. Tapi karena kita udah doa tiap hari, Tuhan, aku mau Tuhan secara spesifik berdoa. Yang buta melihat. Nah, ketika orang buta itu datang, maka ada iman sekecil biji sesawi, ya, yang ada di bawah segala ketakutan, segala keraguan kita. Keraguan kita lebih besar, ketakutan kita lebih besar. Tapi ada iman sebesar biji sesawi. Tuhan bilang apa? Kalau saja kau punya iman sebesar biji sesawi, maka kau akan berkata kepada gunung itu pindah-pindah, benar? Maka kita tidak perlu iman yang sebesar gunung untuk memindahkan gunung. Ya, kita hanya butuh iman sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung penyakit. Setuju? Nah, ketika kita bertindak dengan iman yang sebesar biji sesawi itu untuk memindahkan gunung penyakit, maka disitulah ada lompatan iman, ya. Ketakutan kita, keraguan kita akan sirna ketika kita bertindak. Setuju? Jadi jangan dipikir, Damian juga mengatakan bahwa saya ini melakukan semua tanpa resiko. Ketika di hadapan 5.000 orang, saya bilang di situ ada yang sakit kanker disembuhkan, terus tiba-tiba nggak ada, apa nggak pernah rasa cemas atau khawatir juga? Dia juga manusia yang punya kekhawatiran, ketakutan. Tapi bedanya dia selalu mau melangkah dengan iman. Nah, ini juga yang diminta dari kita. Tidak usah menunggu iman kita sebesar gunung, ya. Injilnya yang kita baca kan imannya sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung penyakit, gunung persoalan, gunung pencobaan. Seperti itu, ya. Jadi, hanya itu yang penting. Bertindak dengan iman yang sebesar biji sesawi itu. Nah, inilah yang Tuhan mau. Kita mengalami sepenuhnya kemuliaan Tuhan. Kita punya pelayanan yang besar. Orang lumpuh disembuhkan, orang kankernya mati, lenyap. Mau? Mau dong. Apalagi yang kita tolong orang yang betul-betul butuh, nggak punya uang lagi untuk berobat. Ataupun punya uang, tapi rumah sakit dan dokter sudah angkat tangan, ya kan? Nah, orang seperti ini imannya hanya bersandar pada Yesus, tapi mungkin dia nggak pernah mengerti akan karunia penyembuhan. Nah, kita yang berhadapan dengan orang itu, kitalah yang diutus Tuhan untuk menyembuhkan, ya. Nah, jadi kita semua ini kira-kira berharga dan layak nggak di hadapan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan? Berharga loh, ya. Jadi kalau besok dihadapkan pada orang kanker, ya jangan melihat pada diri kita, ya, tapi pandang Yesus yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan. Dan mulai hari ini, setiap hari minta iman yang lebih besar, kasih yang lebih besar, itu kita terus minta, ya. Sebab ketika kita menghadapi orang sakit, ada kasih yang besar, maka kita pasti mau bertindak. Ya, keraguan kita, ketakutan kita kalah oleh kasih. Ya, dan kita minta iman yang lebih besar serta minta secara spesifik. Tuhan, aku mau yang kanker stadium 4 sembuh. Ya, spesifik mintanya. Kenapa spesifik mintanya? Supaya ketika betul ada orang itu dengan kasus tersebut datang, kita tahu ini jawaban doa kita. Setuju? Kalau kita nggak pernah minta, ketika datang
waduh kita lari. Waduh jangan yang seperti ini. Jangan yang pakai tongkat, jangan yang pakai kursi roda. Yang ini aja, yang bisul, yang diare nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau yang kanker stadium 4 jangan dulu. Nah padahal ya kalau kita nggak pernah minta, kita akan lari. Minta tiap hari. Seberapa besar iman kita, seberapa besar juga kita akan terima itu semua. Nah, kita perlu terus haus dan lapar akan Tuhan. Baik, mungkin ini ya. Nanti saya lanjutin. Ini waktunya workshop. Sudah habis ya waktunya. Nah, tadi mana ya, sebentar. Ya udah saya tunda aja, kita workshop dulu aja ya. Tadi udah jelas ya. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasanya yang lebih besar lagi untuk pelayanan yang lebih dahsyat lagi. Setuju? Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mohon supaya dipenuhi Roh Kudus lebih lagi daripada sebelumnya. Oke? Kita minta dipenuhi Roh Kudus lebih lagi. Oleh sebab itu, kita akan masuk di dalam workshop. Workshopnya tujuannya apa? Kita mendoakan anggota saudara di dalam kelompok kita untuk dia ditambahkan lagi Roh Kudus dan karunia-karunia. Ya, caranya Anda kan udah dibagi satu kelompok berempat. Giliran boleh minta tolong bertiga maju. Ino, Paulus, ya. Misalnya dia yang didoakan ya. Lalu giliran misalnya saya mendoakan, maka saya akan mendoakan menumpangkan tangan ya. Bisa kita tangannya dibuka aja. Nah, mendoakan seperti ini bisa, atau kita pegang pundaknya juga boleh. Lalu yang temennya dua, Ino dan apa? Sini, mau pegang di belakang. Nah, pegang boleh dengan bahasa roh yang tidak terlalu keras supaya yang ngomong ini bisa kedengaran ya. Jadi saya mendoakan misalnya, Tuhan penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu lebih lagi, tambahkan lebih lagi Tuhan karunia-karunia dalam pelayanannya, tambahkan imannya Tuhan, tambahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi ya. Misalnya kita doakan seperti itu, lalu boleh dilanjutkan dengan doa bahasa roh. Nah, yang Ino dan Paulus di belakang juga menjaga jangan sampai kalau jatuh nggak ada yang nahan, sambil mendukung di dalam doa. Oke? Kalau sudah, mungkin ya 2 menit, begitu 3 menit, gantian. Sekarang saya yang didoakan misalnya, dia mendoakan ini yang seperti tadi. Terus nanti kalau sudah, di Ino yang didoakan. Misalnya, karena ini udah mendoakan, saya udah mendoakan, yang mendoakan ini. Ngerti ya? Semuanya gantian, semuanya akan mendoakan dan didoakan. Setuju? Nah nanti kalau suatu waktu nanti di sini diadakan retret